keren nih. Keren. Oh, aduh, pemain drumnya udah ngantuk. Kurang Jeffrey. ini kayaknya, kurang undangan. Aduh, biasanya rame bu drumnya, tapi ini kayaknya kurang nih. Jeffrey mau istirahat? Siap, mojok. Atau lo mau di situ aja? Mojok aja. Mojok aja. Siap. Silakan mojok. Siap. Jangan sampai kebentok. Aduh, Joffrey. Cemata nggak dipakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda. Sofa Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Jangan lupa tetap di studio Cilegon, Banten. Studio Cilegon, Banten. Sofa Panas. Oke? Dan kembali. Saya punya sahabat mendampingi dengan setia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Haryo Pramu dengan Bung Ari Sudarsono di sini. Kita akan ngebahas banyak sekali banyak sekali topik, dan terutama kali ini kita mau ada topik apa nih Mas? Ini narasumbernya kalau di Cilegon nih narasumbernya terkenal sekali loh. Oh iya. Di Cirebon top lah. Siapa yang nggak kenal beliau? Gua baru datang ke Cilegon baru seminggu udah kenal. Saking topnya nih. Ini narasumbernya Ibu Haja Inama Sakinah Sarjana Hukum. Sarjana hukum. Notaris. Notaris. Oh. Spesialisasinya notariat nih. Iya. Riwos, teken terus. Ya, kita tanya-tanya apa kerjaannya ya. Bu, selamat datang di Sofa Panas. Luar biasa. Ini bajunya keren banget ya. Udah biru, ada orange-nya. Terus kerudungnya juga orange lagi. Emasnya banyak banget tuh. Silau saya. Yang jelas bukan Mas Ari ini. Jangan saya. Kalau saya repot. Ibu kita ini, Chef Haryo, ini juga selain notaris yang laris, ya kan? Iya. Tapi juga ketua pengurus daerah notaris di Cilegon gitu Bu ya? Ya betul. Iya kan? Nah Chef. Yes. Nih gini Chef, lo main handphone aja tuh, bilangin sama temen lo jangan handphone terus, Iya. aja. Ya. Ini notaris nih, Iya. lo dari tadi nanyain sama gua tuh, Tadi notaris. iya. Sebelum lebih jauh, pengen tahu nih, apa itu notaris? Kemudian pekerjaannya apa? Karena banyak masyarakat awam belum tahu nih Bu, fungsi notaris ini apa? Gitu. Ada notaris, ada sekretaris, Iya. ada komisaris, ya kan? Banyak pakai is. Duh pusing dengarnya. Tapi yang paling penting notaris apaan? Tapi yang jelas gini, notaris banyak duitnya katanya. Gitu. Amin. Iya Bu, Bu, gimana Bu? silakan Bu, jelasin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Bu. sejahtera buat Mas Ari dan Chef Haryo sama kru yang ada di Sofa Panas ini. Terima Makasih, kasih atas undangannya untuk bincang-bincang sore di Sofa Panas ini. Semoga kita bisa menjelaskan tentang tadi pertanyaan tentang notaris itu apa. Notaris itu adalah pejabat umum setingkat dengan pejabat negara yang berwenang membuat akte-akte otentik, baik itu akte perusahaan, perjanjian, atau melegalkan dokumen, terus kemudian juga membuat akte-akte perusahaan, terus kalau untuk pertanahan, jadi kita tuh satu badan ada dua fungsi. Jadi jangan salah juga gitu. Yang satu fungsi sebagai PPAT itu pun yang mengeluarkan SK-nya itu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu berwenang membuat akte-akte pertanahan seperti AJB, hibah, terus kemudian inbreng terhadap perusahaan. Inbreng. Apa Memasukkan ke dalam perseroan. Oke. Gitu. Terus APHB, akte pembagian hak bersama. Misalnya ada harta waris akan dibagi-bagikan kepada saudara-saudara, itu dibuatlah namanya akte APHB. Gitu. Oh begitu. Sedangkan notaris sendiri itu yang membuat, umumnya itu adalah kalau di Cilegon masih membuat perjanjian, terus kemudian sindikasi bank, terus akte-akte perbankan seperti perjanjian kredit, terus kemudian akte pendirian perseroan. Lingkupnya seperti itu. Banyak dong ya kerjaannya Bu ya? Ya banyak, tapi Itemsnya kalau banyak banget ya?
Lumayan. Ibu ini sekolahnya macam-macam nih. Iya. Awalnya di Universitas Islam Jakarta. Jakarta. Betul. S1 ya. Ya, S1. Terus S2-nya di Universitas Pajajaran. Pajajaran Bandung. Iya. Tiasa Sunda tuh mah. Biasa. Nah, terus ambil notariatnya? Notariatnya tadi di Universitas Pajajaran. Oh, di Pajajaran. Kemudian kita dulu ada magang di kantor notaris gitu. Oh gitu. Jadi setelah dapat notariat magang dulu. Iya. Kalau Atau saya sebelum dapat? Kalau saya dulu sambil sekolah sambil magang. Oh, sambil sekolah sambil magang. Magang tuh nggak dibayar. Oh begitu ya Bu ya? Iya, kita tapi Kenapa? Apa yang membuat magang itu tidak dibayar pada saat itu? Padahal Ibu kan sudah mengeluarkan sebuah profesionalitas di situ kan? kan kita bukan kerja. Oke. Belajar Kan gitu ya? Belajar. Praktek lah ya? Menimba ilmu. Praktek. Sharing Bagaimana sih menjalankan profesi. kantor notariat Ya, begitu kira-kira seperti ya? apa gitu tentang administrasi perkantoran, tentang membuat teknik, membuat akte, menghadapi klien. Klien tuh macam-macam juga soalnya. Iya, Ada iya, yang iya. kliennya baik-baik kayak Mas Ari gini baik kan? Jadi kayaknya saya seneng nih kalau punya klien model kayak gini gitu. Nah nggak tahu nih kalau misalnya sebelah kanan saya nih. Ini lain lagi dulu. Kayaknya kalau kata orang Jawa dari meripatnya kayaknya galak gitu kan. Oh dia? Iya. Ibu, saya Iya, galak. Iya, dari wajahnya kelihatan galak tuh. Tapi kalau dari deket sih insya Allah ramah kok. Ya, ini jadi lupa ngomong notaris gara-gara buka. Kan saya udah ngomong notaris. Ntar gue tanda tangan mukanya. Iya. Jadi, Chef, yang berbau akte itu notaris urusannya ya? Ya betul. Cuma kan kalau kita begini ya, beda dengan lawyer. Kalau kita notaris iya. itu apabila datang nih konsultasi Bu ini membuat akte PT supaya dapat pengesahan gimana caranya, prosedurnya apa gitu. Contoh nih. Nah kalau selama saya belum menuangkan apa yang ditanya sama klien ke dalam sebuah akte sampai dengan ditandatanganinya akte itu sampai selesai, saya belum boleh narif ke Mas Ari. Oh gitu? Iya. Jadi Mas Ari sampai mengerti, saya belum narif tuh. Kalau saya belum mengeluarkan produk. Udah buang waktu tuh. Ya betul, tapi itu adalah salah satu bentuk bahwa saya harus memberikan pengetahuan di bidang itu kepada masyarakat. Oh gitu. Ya. Pantes tak percaya ya. Gitu. Saya datang lihat penampilannya Ibu sudah menguasai seluk-beluk mengenai notariat nih. Jadi saya sebagai klien Iya pantas aman menguasai gitu kan. Ketua Pengda, Nah iya. pengurus daerah notaris se-Cilegon. Iya betul. Nah, seru nih nanya detail ya tentang Iya kan? sekarang apa sih fungsi notaris itu dalam arti secara hukum, Bu? Kenapa sesuatu itu harus dinotariskan? Nah, ini kan penting juga Iya, nih buat betul. orang-orang yang awam sekali gitu Iya. kan. Untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum. Iya, karena akte notaris itu adalah akte otentik. Akte yang bisa dipertanggungjawabkan di depan pengadilan juga. Berarti Ibu Karena berafiliasi. kita pakai lambang Garuda. Oke. Ada stempelnya. Oke. Karena memang pejabat negara. Cuma pemerintah nggak Oh, ngegaji oke. saya, nggak gaji kita. Gitu. Ya, Jadi ya, Ibu ya. ini swasta ya sebenarnya. Swasta tapi diatur sama pemerintah. Berafiliasi dengan pemerintah. Ya betul. Gitu. Jadi pemerintah regulator ya? Regulatornya. Oh. Oke. Regulator. Bu, tadi kita ngomong-ngomong akte nih. Iya. Saya mau nanya aja. Dari sekian banyak akte yang akan disahkan oleh notaris atau disiapkan notaris, ada nggak akte perkawinan? Akte perkawinan nggak ada. Oh nggak ada, salah gue nanya. Akte perkawinan adanya di itu KUA. Di KUA. Dan itu namanya bukan akte, buku nikah. Kocak pertanyaannya Mas Ari itu buku nikah namanya. Buku nikah. Buku nikah. Iya. Lu ngerjain gua lo. Lu bikin malu gua nih suruh nanya akte perkawinan. Enggak, Mas Ari kalau mau nikah bilang-bilang saya, ntar saya jadi itu. Jadi Enggak. tim ses untuk nikahnya Mas Ari. Itu saya nanya, kan di Cilegon nih kan kita belum punya akte nih. Nggak boleh buka cabang, Pak. Nggak boleh buka cabang.
Wah kacau nih. Ibu marah-marahin saya nih. Wah. Hebat, bercandanya oke juga nih Ibu kita. Aduh, Ketua Pengda, berat Ketua Pengda. Bu, ada berapa notaris Cilegon, Bu? Kurang lebih ada 123 notaris. Banyak juga ya. Tahu ya Lumayan. datanya ya. Ya, cuma yang berkantor aktif itu paling sekitar 80%. Gitu. Ada nggak Bu tingkatan-tingkatan gitu? Kayak dokter kan misalnya ahli bedah, kesana aja, dia lebih bagus, lebih top gitu. Iya, apa sih barometernya untuk notaris gitu? Ada nggak gitu? Lo ke notaris siapa lo? Wah, lo sana do pindah siapa? Ibu Inama. Itu top. Mantap. Ya kan? Ada fee marketing kayaknya. Iya kan? Iya. Dansik. Mau berapa persen fee-nya, Pak? Tenang aja, ntar kita bisik-bisik. Berat itu Ini berat urusan ini. Halo, tes. Jadi sebenarnya kita nggak ada barometer seperti dokter ya, ada spesialisasi seperti bedah, kandungan gitu, nggak seperti itu. Sebenarnya semua notaris itu karena itu adalah keahlian, sudah spesialisasi. Harusnya apapun yang dibawa oleh klien persoalannya itu bisa kami selesaikan gitu. Hanya memang ada beberapa seperti koperasi. Nah, itu kewenangan pembuatannya ada di Departemen Koperasi. Artinya kita yang bikin, yang mengesahkan Departemen Koperasi. Terus ada juga pasar modal. Itu memang ada diklatnya. Nanti notaris pasar modal gitu. Oh gitu. Ya, jadi Belajar itu lagi jadi? belajar lagi. Dan itu sifatnya hanya sebuah tambahan aja ya, tambahan keilmuan gitu. Bu, apa betul ilmu kenotariatan kita mengadopsi masih dari Belanda? Ya, memang seperti itu. Gitu ya? Ya. Jadi yang nasional nggak ada ya? Ya sebenarnya sih kita nggak bisa bilang nasional nggak ada, karena kan kita diatur di hukum nasional juga, dan kita kan ada aturannya Undang-Undang Jabatan Notaris diatur juga di situ. Kemudian kalau misalnya tentang pertanahan diatur juga di Undang-Undang Pertanahan. Terus kan kita juga harus mempelajari kodifikasi hukum yang ada di Indonesia. Jadi kayak hukum waris ya kita harus belajar unifikasi hukumnya apa gitu. Ada kompilasi hukum Indonesia. Oh gitu. Karena waris itu kan dibagi 3 untuk warga negara Indonesia pribumi, terus warga negara asing dengan Tionghoa. Jadi nggak ada Bu ya, misalnya kan ada tuh, lo kalau ada urusan jual beli notarisnya pakai ini. Lo kalau ada urusan ini notarisnya si ini gitu. Ininya itu apa nih? Enggak, teman-teman saya suka gitu. Lo mau jual rumah lo, notarisnya pakai punya gua aja deh, top gitu. Maksudnya apa nih? Terus kalau nggak, lo mau jual mobil, notarisnya jangan dia nggak ngerti tuh. Lo mendingan notaris ini nih, nah gitu. Nah, rekomendasi itu berdasarkan apa? Penilaian publik kah? Itu kan publik begitu Bu. Sebenarnya sih yang tadi saya jelaskan di awal ya, harusnya kita menguasai semua hukum publik. Notaris itu kan bersifat hukum private gitu kan, hukum harta benda perorangan keluarga ya. Harusnya seperti kayak beli mobil ya memang akte notaris itu, leasing itu. Terus kalau indikatornya harus ke notaris A, notaris B, mungkin berdasarkan experience aja gitu. Dan mungkin jam terbang notaris tersebut Dia sudah kayak, terbiasa membuat akte-akte di situ. Kayak ada favorit-favoritan gitu loh. Ini dokter favorit gua, itu notaris favorit gua. Nah, kayak gitu-gitu loh. Itu arsitek favorit gua ya, kayak gitu-gitu. Iya. Manusiawi banget sih. Iya, betul. Cuman saya lagi bingung nih. Dari mana ya bisa penilaian begini nih gitu loh. Ya itu penilaian publik secara umum aja. Nggak ada spesifikasinya kalau ini notaris bagian fidusia, enggak. Semua notaris sama. Oke. Iya. Kalau ada spesialis PPAT, pejabat pembuat akte tanah ya. Ya betul. Nah, itu tadi ada ilmu tambahan juga atau memang semua notaris harus mempunyai ilmu tentang PPAT tadi, Pak? PPAT itu pejabat pembuat akte tanah yang mengeluarkan SK pun dari Kementerian ATR BPM. Dan itu memang spesifikasi kita mempelajari tentang pertanahan. Dan bukan ada
sekolah khususnya, sekolahnya Iya, sih sama. sama. Cuma SK-nya aja diberikan sama Kementerian ATR melalui ujian PPAT. Iya. Oh gitu. Jadi ada ujian pelatihan. Nah. Setelah mereka ada pelatihan itu nanti sebenarnya SK tuh diberikan sebelum pelatihan. Tapi sekarang undang-undang saat ini mengatur bahwa siapapun yang akan menjadi notaris harus magang bersama, terus kemudian PPAT harus pelatihan juga PPAT di BPN. Tuh, maber bos. Iya. Magang bersama. Magang bersama. Bukan Keren tuh mager istilahnya, ya. maber. Maber. Magang bersama. Bukan mabuk bersama ya Pak Enggak, Ari? itu, Ya, ibu duluan itu, nih. saya mau kasih tau dia, Bu. Dia kan mabok bersama tuh si itu. Aduh. Bu, saya masih nggak ngerti cara menentukan tarif. Notaris gimana sih? Boleh nggak tahu tuh, Bu? Ini apa namanya agak sungkan nih saya jawabnya nih. Soalnya nanti kalau misalnya saya jawab tentang tarif notaris, nanti semua pada Karena nawar. di publik tuh ada tuh keluar istilah. Kalau boleh saya jawab, kalau tarif gimana lo suka aja deh. Lo mau suka bayar mahal, alhamdulillah. Kalau mau sedang ya alhamdulillah. Kalau sedikit kelewatan amat. Mantep ya. Jadi kita mampus ngadepin. Kalau sedikit gila aja gitu kan. Iya kan Bu ya? Kelewatan amat saya nggak bilang gila. Gitu Kelewatan amat ya. Gitu. Iya. Bukan, soalnya gini di masyarakat tuh ada pameo. Lo jangan kesana deh karena mahal bos. Lo jangan notaris teman gua murah dia. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi cara nentuin budgetnya gimana sih notaris nih? Kalkulasinya, kalau gua nggak pernah lihat kalkulator di mejanya dari mana dia ngitung nih. Ya itu tadi karena tadi itu bayarnya like and dislike. Gitu ya. Iya. Jadi kayak ini bos, kayak loncat indah. Gimana tuh? Susah. Manusia yang ngitung jadi menurut versi dia gitu loh. Dia angkanya 9 nih. Oh kalau dia 7 aja deh gitu. Beda-beda kan. Tapi ada plafon dasar dong, artinya tarif terendah dan tarif. Ada. Ada kan ya? Tidak boleh lebih dari 2%. Tidak boleh lebih dari 2%. Saya kalau bilang 1% nanti saya kecil lagi honornya. 2% dari mana nih? 2% dari? Kalau misalnya tarif PPAT dari harga transaksi. Oh dari transaksi? Iya. Kalau transaksinya kayak di kawasan begini. Nah itu tadi like and dislike. Makanya saya bilang saya agak sulit nih menentukan tarif. Karena antara like dan dislike. Saya mintanya nih sama Pak Ridi atau Pak Vidi, Pak saya maunya 2%. Mahalan Bu, gimana kalau sekian? Nah Iya soalnya kawasan nanti Bu. kalau misalnya saya nggak kasih turun, nanti harganya malahan jadi dimurahin sama orang lain. Saya nggak dapat Gitu. dong kerjaannya di sini ntar. Tapi ngomong-ngomong, Ibu kan notaris KSP juga kan? Ya betul, KSI juga. KSI, KS juga? KS dulu ya. Oh sekarang udah enggak ya? Bukan udah nggak, lagi nggak dilamar Pak. Enggak, udah kebanyakan kali. Bukan, Nggak. lagi nggak dilamar. Gila, notaris kawasan. Waduh, gua nggak ngerti deh income-nya berapa tuh. Gila, notaris kawasan. Ya kan? Notaris Kan banyak kawasannya Pak. Yang dikasih Bu Ina nggak tahu nih kawasan kecil apa kawasan besar atau kawasan middle. Enggak, omong-omong udah berapa tahun, Bu? Jadi notaris di KSP atau di KSI? Kalau di KSI sekitar 10 tahun lebih ya. Saya jadi notaris tuh udah 20 tahun. Dari zamannya bukan KSI Pak, Krakatau Industrial Estate, KIEK. Dari Zamannya KIEK? Ya. Oh. Dulu Ya. masih KS Group kan masih digabung. Nah itu saya juga dulu udah dapat Udah kerjaan notaris ya? dari sana. Jadi Ibu notaris, berprofesi notaris sudah 20 tahun. 10 tahun bergabung bersama Krakatau Group lah kira-kira gitu Ya ya. betul. Saya udah bisa ngebayangin deh. Rekeningnya ada berapa ya? Rekeningnya satu Pak. Yang hidup cuma satu. Tapi nomornya banyak. Aduh. Bu, kalau saya baca berita tentang apa ya, pejabat tanah begitu ya. Ada kasus-kasus yang negatif lah, katakan kasus apa ya, pejabat akte tanah pamer tas 1,2 M. Nah itu apa sih permainannya di belakang itu sehingga dia bisa menjadikan dia menjadi sangat kaya raya dan tidak wajar gitu kira-kira? Sebenarnya sih kita nggak boleh pamer ya dengan apa yang kita dapatkan. Kan agama kita juga melarang kita memamerkan apa yang kita punya. Karena di belakang kita kan juga harus kita perjuangkan
untuk bisa hidup sejahtera, untuk sekolah yang baik. Harusnya kalau apa yang sudah kita dapat banyak itu ya kita harus bisa berbagi kepada yang lain sehingga tidak kelihatan menonjolnya ini kayak benar ya gitu. Nggak seperti Tapi itu. nggak semua kayak ibu. Ya memang tidak Iya semua, tapi paling tidak masih banyak, Pak. Saya setuju sama ibu. Tetap harus sederhana tampilannya. Ya siap. Ya kan, artinya tawadu lah. Ya. Ya kan, harus tetap tawadu. Ya kan, soal di belakang ya urusan masing-masing deh. Ya, siap. Ya kan, saya setuju tuh Bu. Ya. Sekarang tuh banyak orang yang susah tawadu. Oh. Banyak mau kasih lihat aja. Ya kan, ini kan lagi rame kan gara-gara mau show off jadi ketahuan. Iya. Kan jadi rame. Iya nggak, Chef? Iya, di berita kan banyak ya. Iya, sekarang kan lagi jadi top hit tuh. Pejabat tanah ya yang di Jakarta Timur Iya. tuh, yang kemarin Iya, tuh, istrinya. Iya. Akhirnya jadi KPK Bukan datang. pejabat tanah Apa itu? Iya. Apa namanya? Salah satu yang di itu tuh ini ya dari BPN kan itu. BPN, Iya. Badan Pertanahan Beda Nasional. BPN Iya, dengan BPN. kita. Kalau Iya. kita kan pejabat pembuat akte tanah PPAT Iya, yang menjalankan. Sedangkan BPN adalah yang mengadministrasi. Itu BPN itu mendaftarkan permohonan hak dari masyarakat berdasarkan permohonan yang kita bawa. Kayak contoh misalnya KSI atau KSP minta tolong sama notaris, Bu, tolong dong tanah yang ini nih belum bersertifikat, tolong bantu untuk ada haknya, diperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah kita bantu mohonkan, jadi KSP atau KSI memberi kuasa kepada saya untuk memohonkan haknya kepada BPN. Iya. Jadi yang kemarin kasus itu, yang katanya apa Pak, ini ya sewa jet pribadi ya, saya juga mau itu sebenarnya. Tapi duit saya nggak nyampe Pak, gimana dong? Ya ibu gitu sih kalau nggak nyampe bilang-bilang. Kalau tidak nyampe diem-diem aja nih. Makanya itu sih kalau menurut saya kalau duitnya nyampe sih nggak apa-apa ya. Iya, kalau nggak nyampe itu jangan kan kenceng, haknya Bu. orang gitu loh. Iya, justru itu. Sekarang gini aja kalau nyampe, kasih tau saya nyampe nih. Oh iya, maksudnya Mas gitu. Ari minta ikut ya. Gitu. Ya. Bu, ini kan profesi notaris tuh kan banyak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak kan notaris. Ya banyak notaris, Iya tapi kan? profesinya satu notaris. Iya, tapi kan banyak notaris di Iya Indonesia. betul. Nggak, saya bingung nih, notaris segini banyak, ada nggak kerjaannya gitu loh? Karena gini, ada notaris yang rumahnya gede, bener. Ada juga yang ya elah, dia kos-kosan kali ini. Kayak gitu Bu. Maaf, notaris jangan marah, emang bener nih. Iya kan, emang begitu. Selama perdagangan itu masih ada, selama tanah juga belum habis haknya, ya kita masih jalan Pak. Selama perdagangan itu kan kita pasti akan mengatur hubungannya dengan perbankan ya. Misalnya si A pengusaha kurang modal, kita kan harus datang ke bank untuk nambah pembiayaan. Nanti kita buatkan akte dibantu juga perjanjian begitu ya? kreditnya, betul. Kita Ada nggak misalnya ibu memberikan saran nih, ibu lagi penuh, temen notaris juga, Bu bagi-bagi dong, saya lagi sepi nih, ada nggak gitu? ada. Dan oke-oke aja ya, nggak apa-apa kan? Ya silakan aja. Cuma yang lagi ditelepon itu maksudnya mau berbagi atau enggak gitu. Bu, kemarin ada rame-rame di sini nih. Eh, Di Royal Krakatau. ya. Notaris pada ngumpul. Ya. Ngapain sih ngomongin apa? Mm-mm. Apa yang dibicarakan? Oh, rame-ramenya apa ya? Kemarin rame-ramenya kita seminar nasional. Nah, apa tuh yang dibicarakan? Apakah rate harga, apakah kinerja, apakah macam-macam? Apa pengen tahu nih dunianya notaris itu? Kemarin kita bicara seminar nasional adalah tentang kepatuhan notaris untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Oke. Tidak boleh malpraktek. Penyeragaman kira-kira begitu. Tidak boleh melanggar undang-undang seperti itu. Jadi Termasuk supaya- kode etik ya? Ya kode etik. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik dalam notaris ini? Kode Apa yang tidak bisa dilanggar misalnya? Oke. Kode etik itu adalah semacam pedoman moral ya. Iya. Pedoman moral notaris untuk melakukan fungsinya sebagai seorang notaris. Karena dia kan pelayan masyarakat, pelayan publik, tentunya dalam bersikap, terus menjalankan jabatannya
harus sesuai dengan koridor yang ada. Artinya sudah diatur semuanya ya. Sudah. Yang mengatur negara itu. Ya, dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris. Iya. Bu, tadi Ibu singgung soal malpraktek. Notaris bisa ada malpraktek juga. Ada juga oknum yang seperti Contohnya, itu. Saya tidak bisa memberikan contoh ya. Satu aja. Satu aja Bu, yang umum aja nih. Kan pengen tahu juga. Kan juga yang nonton pengen tahu, ya kan? Pengen tahu dulu semua. Saya aja profesi Bukan masak dokter aja ada. malpraktek. Notaris juga bisa nih. Iya. Tukang masak bisa malpraktek. Gosong. Ayo. Iya, benar juga. Goreng tahu bisa Contohnya gosong. gini, Kebakar. malpraktek itu. Misalkan dia baru diangkat, tapi dia belum melakukan sertifikasi magang bersama, belum dapat SK dari kementerian, tapi dia sudah praktek. Udah praktek, Nah itu ya. otomatis aktenya juga tidak merupakan akte otentik, tapi akte di bawah tangan. Dan itu akan jadi masalah di ujung hari akan masalah ya. Ya karena bukan akte otentik dia, akte di bawah tangan. Ada yang kayak berani kayak gitu. Ya mungkin ada, mungkin tidak. Ya Ibu. Cici siapa? abu-abu banget sih jawabnya. Ini abu-abu kebiru-biruan orange. Karena baju saya nih ini biru nih. Ini soalnya juga bajunya abu-abu, jadi saya jawabnya abu-abu nih. Iya. Bukan Bu, saya baru tahu tuh kalau notaris ada juga yang malpraktek ya. Oke. Wah, hebat ya. Rupanya malpraktek ada di mana-mana nih. Serem juga kita. Jadi hukum itu dibuat dan pasti ada celahnya. Ya. Dan di situ adalah celah itu yang membuat orang untuk berbuat malpraktek itu. Kira-kira Yes. begitu? Atau Nggak celah juga. hukum? Nggak juga. Nggak juga. Sebenarnya seperti saya terus Ya. dan rekan-rekan yang lain yang mengerti tentang hukum, mengerti tentang aturan-aturan yang ada, harusnya kita bisa memberikan contoh kepada yang lain bahwa kita harus taat hukum. Harusnya gitu. Tapi bukan berarti aturan itu dibuat untuk dilanggar, enggak. Iya. Aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Tapi Iya, iya. apabila ada yang melanggar, maka kita harus kembali lagi ke aturan Iya. supaya orang itu kembali menjadi lebih baik. Oh, itu karena itu diadakan seminar ya. Ya betul. Sekaligus untuk mengingatkan ya. Ya sekaligus untuk mengingatkan, meremindir. Ya. Khususnya kalau buat notaris seperti saya, kan udah tua nih, notaris sudah Kalau Senior. ini sih, udah senior. Senior iya, tua sih enggak, Bu. Jadi makanya kan harus di reminder, harus refreshing. Ya, itu di Refreshing refresh course. lagi Iya, semua di di refresh ya. ya betul. Oh, Iya. mantap. Dan yang Apa, baru-baru Jof? belajar. Tuh, masih muda katanya, Bu. Joffrey pasti bilang sama saya masih muda, Pak. Ih, Joffrey paling bisa Bu, emang nih. terus apa yang disebut dengan akte palsu? Akte palsu. Iya. Bagaimana akte itu bisa palsu gitu? Pasti ada proses. Tampaknya dia legal tapi sebenarnya ilegal. Menjelaskannya bagaimana sih Bu? Dan bagaimana kami orang awam ini bisa berhati-hati supaya tidak terjadi akte palsu atau akte ganda lah katakan begitu. Nih. Saya mau Aku mendengar kasus itu di luar banyak. Gitu. Saya justru mau balik tanya, yang dimaksud palsu itu gimana aktenya ya? Akte ganda misalnya, akte tanah tapi ganda gitu. Bukan akte kali, Mas, tapi sertifikat Kira-kira kali. begitu. Ya, beda akte dengan sertifikat. Oh, sertifikat yang digandakan ya. Iya. Sertifikat digandakan. Iya. Tapi itu berkekuatan hukum kan Bu? Kalau misalnya sertifikat ganda tuh ya salah satunya tidak berlaku. Yang berlaku hanya satu, yang asli. Dan itu gampang dideteksinya. Itu bisa dideteksi sebenarnya sama BPN. Jadi sebenarnya di dalam pembuatan sertifikat itu kan ada tanggal, ada grosenya ya tanggalnya Iya. di situ. Nah itu misalnya contoh nih, salah satu contoh sertifikat itu dibuat misalnya tanggal 7 bulan 7 tahun 2021. Iya. Tiba-tiba nanti orang ada nih bahwa sertifikat tanggalnya itu adalah tanggal 8 bulan 9 tahun 2023. Padahal yang aslinya kan yang tahun 2021 tuh. Tapi dia tiba-tiba untuk tanah yang sama, objek yang sama, bahwa di tanggal itu. Terus nanti ini kan akan dicek nih sertifikat nih, dua-duanya. Tentu yang benar adalah yang tahun 2021. Itu seperti itu. Dan penggandaan sertifikat itu sekarang gampang dicek. Seharusnya sih sekarang nggak ada penggandaan sertifikat, tapi mungkin masih ada beberapa yang mencoba melakukan itu. Biasanya di BPN tuh udah
batal dengan iya. sendirinya. Karena saya sering dengar gini Bu, nih apa di pergaulan lah kalau ada ketemu teman-teman sering, yang salah bukan notarisnya lo, ya jangan gile lo, yang salah institusi sebelumnya. Nah, sering ada kayak gitu tuh. Notaris yang ada salahnya, yang salah institusinya. Kira-kira itu benar ya Bu ya? Bukan begitu sebenarnya. Bukan gitu ya? Gua Jadi dong salah nih. sekarang ini setiap akan melakukan perbuatan peralihan hak, itu biasanya sertifikat itu kita lakukan cek terlebih dahulu ke kantor pertanahan. Oke. Nah, pada saat kita melakukan cek ke kantor pertanahan, nanti kita divalidasi lah tuh sertifikat. Kalau sekarang kan sudah online ya. Iya. Jadi di Lebih kantor cepat aja ya? udah lebih cepat, udah bisa. Khususnya kalau di Cilegon nih, BPN Cilegon pelayanannya udah top lah di Sebanten ini. Lebih cepat. Dan harusnya kalau sudah sertifikat itu kita cek dan validasinya sudah keluar ya, tidak ada lagi tuh saling menyalahkan yang tadi. Gitu ya. Oke. Gampang terrecord semuanya juga ya. Ya, sekarang tuh gampang terikot. Baik itu apa namanya sertifikat apapun sekarang tuh tinggal klik sentuh tanahku. Itu kita udah bisa lihat. Ada nggak yang begini Bu? Ini kasus aja sih sebenarnya. Transaksi jual beli ya. Umumnya di transaksi jual beli dalam pengikatan di notaris itu ibu melayani pesanan-pesanan khusus dari klien gitu. Nanti kalau sama saya gini Bu ya, ini supaya saya lebih untung lagi. Ada nggak klien begitu Bu? Ya ada. Lebih diuntungkan lah gitu. Ada, itu kan permintaan ya. Kan Itu- permintaan itu- boleh ditolak, boleh diterima. Oh iya sih. Nggak, kalau kayak begitu gimana Bu kasusnya? Ya sepanjang permintaan itu tidak melanggar aturan ya kenapa tidak dipenuhi. Tapi kalau melanggar aturan ya pastinya kita tolak. Gitu ya. Ada nggak sih polisi notaris? Katakanlah pengawas kinerja notaris. Ada pengawas notaris ada. Siapa? Majelis pengawas notaris ada. Oh, ada ya? Ada. Oh. Majelis Setingkat pengawas daerah itu ada majelis pengawas daerah. Setingkat wilayah juga ada majelis pengawas wilayah. Itu pemerintah? Hah? Pemerintah? Notaris unsur pemerintah sama unsur Di perguruan majelis tinggi. itu? Di majelis? Notaris, kemudian pemerintah dan perguruan tinggi. Oh di kombinasi ya? Unsur universitasnya kombinasi supaya ini netral. Imbang penilaiannya. ya, supaya Iya, imbang. netral. Jadi memang apa nggak bisa seenaknya juga notaris ya? Ada aturan-aturannya semua ya? Ya nggak bisa karena kan kita pejabat publik, pejabat Iya. negara. Benar sih. Ya emang pejabat publik itu istilah yang apa ya? Yang ngeri-ngeri sedap lah. Itu pejabat publik loh. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap tuh bos. Istilahnya. Kalau gitu ngeliatin gue. Saya yang ngeliatin ya. Iya. Ada aja. Kayaknya mulai sinis nih. Biasa Bu jam-jam sinis ya kalau jam segini. Jam-jam yang ngantuk nih. Iya. Tapi kok saya nggak ngantuk jadi di Nah, sini. Ibu ada gua. Aduh, ada nggak kongres notaris atau seandainya ada berapa tahun sekali Bu? Oh ada kongres notaris. Ada ya? Ada. Jadi asosiasi itu dipilih berapa kali setahun? 3 tahun sekali. 3 tahun saya harus pengurus baru ya? Iya harus pengurus baru. Tapi Ada nggak yang jadi pengurus abadi? Nggak ada? nggak ada, nggak boleh. Di dunia ini kan nggak ada yang abadi bos. Nah, sekarang kan banyak pengurus abadi. Ini nggak ada. Ini sekjennya Dede lagi nih katanya. Gitu. Kayaknya nggak ada orang lain deh, gitu kan? Kan? Nggak ada yang abadi. Kan dibatasi. Kayak saya kan sudah 2 periode juga jadi ketua Pengda di Cilegon ini. Jadi untuk periode yang akan datang ya otomatis saya nggak boleh nyalon lagi. Nggak boleh nyalon lagi. Ya, cuma Kalau kali- diminta, udah ibu lagi deh. itu melanggar ADART namanya. Melanggar anggaran dasar dan Iya, anggaran nggak rumah tangga apa-apa. organisasi. Kayak sekarang nih presiden, Hah? ya kan melanggar undang-undang, tapi tetap aja ada suara-suara 3 kali, 3 periode tetap aja ada Tapi yang kan bermain. kita orang hukum, jadi kita harus memberikan contoh yang baik buat yang lain. Tuh, ya kan. Ini mudah-mudahan didengar oleh para siapa? Para politisi dah. Gila ngaco lo 3 kali notaris nggak mau nih, gimana sih? Harus regenerasi.
Nah itu paling. Nah, ini kan pasti ada hukum, ada undang-undang, ada aturan ya, Bu. Iya betul. Sifat dari undang-undang notariat itu ada progresif nggak atau baku begitu? Progresif mengikuti perkembangan. Perkembangan zaman, situasi. Ya. Apakah ada, Bu? Bagaimana? Kita sih undang-undangnya sih diatur dalam jabatan notaris itu sendiri dan undang-undang lainnya yang ada di negara kita. Cuma kan kehidupan manusia ini kan selalu ini ya dinamis. Dinamis ya. Sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan hukum yang ada. Sehingga tidak bisa kita bilang itu statis, tidak. Gitu. Jadi dinamis mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Apakah itu dibahas dalam pertemuan per 3 tahun itu? Iya. Dibahas? Tidak per 3 tahun pertemuan yang kita lakukan. Ada juga kita per 6 bulan ada pertemuan. Oke. Terus per 3 bulan juga ada pertemuan. Setingkat nasional itu setelah kongres biasanya per 6 bulan tuh kita ada pertemuan juga. Kalau misal per 6 bulan ya, kalau misalnya setingkat nasional. Kalau wilayah sih biasanya itu bukan per 6 bulan, boleh per 3 bulan, boleh juga per 4 bulan. Nah setingkat Pengda pun juga silahkan, sepanjang itu dipandang baik, ya silahkan melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang ada. Oke. Jadi tujuannya berkumpul adalah menyamakan visi dan misi dan tujuannya tadi supaya tidak, intinya biar kompak lah gitu ya, Iya. biar berkomunikasi. Sama ini juga menyamakan persepsi ya. Ya betul. Iya. Iya kan? Iya, memang kita kan harus ada persepsi yang sama supaya Oke. masyarakat nggak bingung juga. Iya, iya. Kadang-kadang kan masyarakat suka masih bingung. Kayak misalnya tadi tuh saya mau bikin akte tanah, apakah saya datangnya ke notaris atau ke PPAT kan begitu? Iya. Sebenarnya kalau notaris itu memang wewenang yang dibuatnya itu adalah yang tadi itu ya, akte perjanjian, pembuatan perseroan, terus kemudian juga legalisasi dokumen gitu. Kalau misalnya PPAT itu adalah membuat akte-akte tanah. Gitu. Cuma memang biasanya kita nih satu badan punya 2 jabatan gitu. Nah masyarakat ngertinya cuma satu gitu. Iya. Itu seperti itu. Tapi memang kalau misalnya datang ke notaris itu rata-rata emang umumnya ya kalau saya bicara ya banyakkan akte PPAT daripada akte notaris. Akte PPAT ya? Iya, Oh gitu, daripada akte notaris ya? daripada akte notaris. Kan orang bikin perusahaan nggak mungkin tiap hari kan. Iya Tapi juga transaksi jual beli itu Tiap hari. sering banget gitu. Dan transaksi perbankan seperti perjanjian kredit, Iya. pembelian rumah itu hampir tiap hari ada. Nah, dalam transaksi perbankan itu ada kerjasama dengan bank loh ya? Ada. Ada ya? Ya. Itu dari pihak klien atau dari ibu? Dari notaris? Dari saya, Dari dari notaris notaris dengan pihak bank. Oke. Bu, sebagai ketua Pengda, tugas utamanya apa Bu sebagai ketua Pengda nih? Tugas utamanya? Tugas utamanya adalah mengenal anggota. Itu doang? Kan tugas utamanya katanya gitu. Kan tugas utamanya harus mengenal anggota. Gua salah nanya. Aduh, maksud saya ibu sebagai ketua Pengda nih, kan pasti jadi pengayom nih. Ya betul. Wah, ketua gua nih, Sakhina nih pokoknya gitu kan. Nah itu menghadapi anggota-anggota yang macem-macem, itu gimana? Tadi kan di Cilegon dibilang ada 100 tuh notaris. Itu kan pasti aneh-aneh nih orangnya macam-macam, maunya banyak, ya kan? Nah, sebagai ketua Pengda kan juga menjadi tanggung jawabnya gitu, Ya. supaya mereka tuh Secara etis ya on the track lah semuanya gitu ya. Ya. Itu gimana Bu? Apakah ada rapat-rapat rutin organisasi atau ada apa ya? Kumpul rembuk atau apa gitulah? Ada. Sebenarnya saya sebagai ketua Pengda itu ya memang setidak-tidaknya saya mengenal anggota saya yang ada di Cilegon. Sebelum mereka datang ke sini, mereka melaporkan keanggotaannya itu kepada saya gitu untuk diregistrasi bahwa memang
beliau-beliau itu anggota di Pemda Cilegon. Kemudian apabila mereka mau pindah, mau cuti, memang harus ada persetujuan, harus diketahui sama ketua Pemda. Oh ya. Dan adapun kalau misalnya pertemuan rutin tuh ada. Paling tidak sebulan sekali kita mengadakan pertemuan rutin untuk silaturahmi, untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang ada. Terus kita juga yang senior-senior ini saling sharing pengetahuan kepada yang masih yang baru muncul lah ya. Iya. Itu ada nggak Bu misalnya? Wah, Anda nggak bisa praktek, Anda belum jadi anggota. Sampai ke sana? Oh enggak. Enggak. Saya tidak menyarankan demikian. Karena yang datang ke saya itu memang dia udah jadi notaris, Pak. Secara administrasi semuanya sudah lengkap. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau misalnya belum siap, boleh magang dulu deh di saya atau di tempat teman-teman saya. Tentunya adalah yang direkomendasi magang adalah notaris yang mempunyai SK untuk menerima notaris magang. Oh gitu. Nah, itu usia berapa Bu untuk dikatakan mapan menjadi notaris? Ada nggak batasan? Batasannya bukan usia tapi akte yang sudah dibuatnya. Jam Artinya terbangnya. pengalaman ya. Bersertifikasi tadi. Ya bersertifikasi. Paling enggak dia adalah pengurus organisasi. Gitu. Oh gitu ya. Jadi usia nggak bisa jadi patokan ya? Iya kan bisa aja jadi notaris usianya udah 50 tapi dia baru praktek 1 tahun nggak boleh menerima orang yang magang. Iya. Ibu kan sering nih ke Sorosoan. Betul. Ya kan? Ibu notaris KSP, ibu notaris di KSI. Ibu juga salah satu big customer di Sorosoan. Iya. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah gini. Saya lihat ibu sering di Sorosoan, itu ada dalam rangka menjaring klien atau sedang berkomunikasi dengan klien atau apa gitu? Atau iseng-iseng atau apa? Ya bukan menjaring klien ya, karena Sorosoan ini adalah satu-satunya tempat yang representatif untuk ngobrol-ngobrol dengan klien. Tuh, dengar nggak? Itu. Lo dengar? Tepuk tangan aja biasa Kayaknya aja. saya harus dikasih bonus nih kalau ngomong kayak gitu. Woi, satu Cilegon juga dengar nih, Sorosoan is the best place menurut Ibu notaris. Nah, apa lagi Bu? Makanya saya selalu merekomendasikan kalau ngobrol-ngobrol di Sorosoan aja gitu. Oh, tapi orang suka salah ngomongnya karena susah katanya lidahnya. Sorosoan katanya gitu. Saya juga sering salah Bu, Sorosoan. Jadi mereka masih pahamnya oh di Cafe Safir ya Bu. Oh iya betul. Dulu namanya Safir. Iya. Dulu namanya Safir. Surosoan. Dengerin nih. Surosoan. Lihat mulut saya, Surosoan. Jangan yang lain-lain, Surosoan udah. Di Surosoan. Notaris kumpulnya di Surosoan. Gitu kira-kira. Ini kita sering datang ke sini loh. Itu kalau misalnya di rating itu luar biasa itu. Bu, Ya siap. ini nanya aja kan semua ingin jadi apa? Memiliki profesi yang berkualitas gitu. Ya. Menjadi notaris yang baik tuh apa sih syaratnya? Ya sebenarnya nggak ada syaratnya ya, sepanjang kita Manusianya sebenarnya. ya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Sepanjang kita ada di dalam rule aturan ya harusnya notaris itu baik semua, nggak ada yang nggak baik. Jadi notaris baik apa enggak dilihat dari manusianya sebenarnya. Ya, betul. Bagaimana dia mengaplikasikan segala aturan main gitu kan? Ya karena kan rule-nya sudah dibuat, aturan mainnya sudah dibuat. Iya, ini yang nanya juga salah, aduh. Pertanyaannya bikin malu gua. Bener-bener. Nggak apa-apa, tanya aja mumpung saya di sini Bukan. daripada nanya di belakang. Teman saya senang lihat teman malu. Oh gitu. Gitu. Iya. Bu, Ya siap. saya nggak bisa ngasih apa-apa nih. Oh dapat hadiah juga. Ibu mau makainya kapan? Saya nggak ngerti. Saya nggak enak nih ngasihnya. Bukan masalah memakainya kapan, itu size-nya muat apa enggak nih mas saya nih. Coba saya ukurin. Kayaknya bisa nih. Oke, terima kasih banyak. Nanti saya pakai kalau datang ke sini. Gitu. Muat kayaknya nih. Muat nggak? Muat nggak Jeffrey? Lumayan begini ya. Oke, thank you ya. Ya Bu. Barangkali ada pesan-pesan
Ibu Ya, mau pesan sampaikan buat masyarakat, Bu. masyarakat dan Ya, juga tentang sesama notaris, pencerahan nih, ya buat anak-anak muda yang berminat menjadi profesinya. Oh, siap, Notaris. siap. Buat rekan-rekan yang ada di Sorosoan dulu ya, yang paling dekat sama saya kan Ya, sekarang siap. ini. Notaris itu bukan pejabat yang harus ditakuti dalam tanda kutip. Notaris itu jangan datang ke notaris karena mahal, enggak. Kita terbuka untuk siapa aja, kalangan mana aja. Kalau memang ternyata masyarakat kurang mampu membayar, kita juga ada subsidi silangnya. Jadi silahkan aja datang ke notaris untuk bicara apa aja tentang hukum pribadi, tentang keluarga, tentang harta bendanya, tentang waris, terus kemudian tanahnya yang tidak bersertifikat pengen disertifikat karena harus ada kepastian hukum. Jadi nggak bikin pusing kepala tuh. Aduh, tanah saya nanti diaku orang gitu. Datang aja ke notaris dan PPAT, itu keraguan itu pasti hilang, kepastian hukum pasti didapat. gitu ya. Ya, jadi Oh, jangan keren nih. ragu-ragu. Keren. Jadi kalau Mas Ari mau nikah lagi, bikin juga perjanjian nikah dulu gitu, supaya hartanya yang sudah ada jangan diotak-atik gitu. Gue demen gayanya, hah apa Bu gitu. Khas banget ya. Bro, episode begitu Bu, hah apa Bu. Jadi Ibu 3B, top. Bekerja, berkarya, dan beribadah ya. Amin. Wih, keren. 3B, Bos. Kalau Anda kan 3B juga, tapi Jangan 3B yang itu ya. gue gak jadi ngomong, Bos. Takut lo marah sama gue. Terbiasa. Nah, Ini terima Bu, kasih nih saya udah diundang di sini sama-sama, ya. Bu. sama-sama Bu. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Maaf juga udah bercanda-candaan. Maaf juga sudah dikritik ya. Asik, Mantap, asik. mantap. Iya. Belum Ini- pernah ada notaris jadi narasumber sesantai ini. Iya, Ibu Ya, menguasai masalah dari empat jurusan sudut mata itu angin. apa itu? Semuanya itu kuasain. Udah saya. kayak ini aja Ini kalau suka jurus ini, mata suka ini. angin ya. Yoi. Dia suka ada-ada aja sih kan. Kayak guru Ya enggak, jangan-jangan kemarin abis ada di mana gitu, ada pakai mata angin segala jurus mata angin. Gue lama kerja di ini ramalan cuaca ini. Iya, kayaknya temennya Mama Loren sini. Iya. Waduh, udah lama gak denger Sep, Mama Loren tuh. Terbangun. Ya, Mama Loren. Siap-siap. Ya, oke, demikianlah jumpa kita Soal Panas, podcast kesayangan Anda. Tetap dari Cilegon, Banten, persembahan dari KSP, Krakato Sarana Properti. Saya kembali kepada Bung Chef Haryo. Ya, buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, kamu bisa ikutin Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas. Tetap bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono, Bapak Geng. Bapak Geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi saja ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas. Ini gemas sofa panas. Bersama dengankan sofa panas. Dengan jelas sofa panas. Jangan lepas. Sofa Sofa panas bentar. Mantap Ibu.